Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Untuk menjimat masa, terus saja insya Allah kita sambung kajian kita tentang aqsamus syirki, jenis-jenis syirik. Mengikut apa yang difahami oleh Imam As-Sanusi dalam kitabnya Al-Muqaddimat. Sudah ada beberapa syirik yang telah kita pelajari, yakni sudah ada 4, tinggal 2, karena kata Imam As-Sanusi, syirik itu ada 6 jenis, 6 macam. Syirik yang kelima, lihat dalam nota itu, yakni syirkul asbabi. Syirik asbab. Nama dia syirik asbab. Syirik asbab ialah menyandarkan satu kesan terhadap sebab tertentu yang bersifat adat. Seperti berpegang pendirian bahwa manusia atau kita kenyang kerana makan. Kita meyakini 100% kita kenyang kerana makan. Atau makanlah yang menyebabkan kita kenyang 100%. Tanpa campur tangan kehendak Allah. Itu syirik. Kita makan obat, lalu penyakit kita sembuh. Meyakini obatlah yang menyembuhkan penyakit kita. Tanpa ada campur tangan kehendak Allah. Kita berjaya dalam hidup, punya itu, punya ini, 100% karena kita rajin berusaha dan bekerja. Tanpa melibatkan kehendak Allah. Itu namanya syirik asbab. Dalam bahasa yang mudah, syirik asbab yakni keyakinan seseorang yang meyakini bahwa sunnatullah ini bersifat mutlak. Sunnatullah bersifat mutlak. Api panas dan boleh membakar, itu bersifat mutlak. Mana-mana benda yang disentuh di api pasti terbakar. Air sifatnya tidak boleh diputuskan, dipisahkan. Orang minum racun pasti mati. Orang tenggelam beberapa jam dalam air pasti mati. Jadi meyakini sunnatullah itu bersifat mutlak. Walhal sunnatullah itu hanya bersifat relatif.
memberi kesan atau tidak bergantung pada masyiatullah, kehendak Allah. Sungguh pun api panas dan boleh membakar itu ketentuan Allah, tetapi api itu memberi kesan boleh membakar atau tidak, makanan itu boleh mengenyangkan kita atau tidak, air itu boleh menghilangkan dahaga atau tidak, berobat itu boleh menyembuhkan penyakit kita atau tidak, bergantung 100% pada masyiatullah, kehendak Allah. Jika Allah kehendaki nasi yang kita makan boleh mengenyangkan kita, kenyanglah kita. Tapi jika Allah tidak menghendaki nasi yang kita makan boleh mengenyangkan kita, sebanyak manapun nasi yang kita makan, ya tidak akan mengenyangkan kita. Sebanyak manapun air yang kita minum, tak akan menghilangkan dahaga. Sehebat manapun berkobar-kobarnya api, sepanas manapun api, bila Allah tidak menghendakinya ia mampu membakar, ya tidak membakar. Dan ini berlaku terhadap Nabi Ibrahim contohnya. Menurut sunnatullah, menurut asbab, ya orang campak dalam api matilah. Tapi rupa-rupanya api tidak punya kekuatan mutlak. Sifat membakar api ini bukan bersifat mutlak, tapi bersifat nisbi, relatif. Bergantung Allah menghendaki atau tidak. Orang terminum racun, menurut sunatullahnya mati. Tapi racun itu memberikan kesan madarat atau tidak bagi orang yang meminumnya, bergantung pada kehendak Allah. Jika Allah kehendaki mati, matilah. Jika Allah kehendaki sakit, sakitlah. Jika Allah menghendaki tidak memberi kesan apa-apa, racun pun tidak boleh berbuat apa-apa. Menurut sunatullah, menurut asbab, orang tenggelam dalam air beberapa jam, beberapa hari, mati. Jika Allah kehendaki, mati. Tapi jika Allah tidak kehendaki mati, jangankan 1 jam, jangan seminggu. 3 tahun sekalipun katalah direndam dalam air, tak akan mati. Nabi Yunus alaihissalam contohnya. Jadi kalau kita lihat dari sudut sunnatullah, kajian saintifik susah nak menemukan jawapannya. Macam mana Nabi Ibrahim boleh tak mati campak dalam api? Tanyalah pada saintis-saintis api, tak mampu nak menjawab. Macam mana lautan dipukul oleh tongkat dengan tongkat Musa atas perintah Allah terbelah? Jika jadi sudut saintif, sains yang paling canggih sekalipun, tak ada jawapannya. Tak ada jawabannya. Macam manalah Ashabul Kahfi tidur 309 tahun tanpa makan, tanpa minum. Setelah terjaga, muka dia, tubuh badannya tak ada sakit, tak ada apa, bahkan rupanya sama dengan semasa ia mula tidur. Tak tambah tua, walaupun sudah berlalu 3 abad lebih. Macam mana organ tubuhnya tak rusak, ususnya tidak rusak, wah tidak dimasuki sesudu minuman pun. Sesudu pun tak ada, seteguk air pun tak ada. Jadi kalau kita kaji ini dari sudut sunnatullah, ya kita tak akan temukan jawapannya. Tapi kita orang Islam diajar, oh rupa-rupanya berlaku atau tidak, itu bergantung kepada kehendak Allah. Masya'akana wa malam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki, pasti terjadi.
Apa yang Allah tak kehendaki, tak akan terjadi. Tak akan terjadi. Ini. Jadi jangan sekali-kali kita memutlakkan sunatullah. Mengatakan bahawa sunatullah itu pasti. Makanlah ubat ini, pasti sembuh. Makanlah, pasti kenyang. Minumlah, pasti hilang dahaga. Berusaha rajin-rajin, pasti kaya. Tak ada benda yang pasti. Tapi melakukan sunatullah itu perintah agama. Selepas kita menjalani kehidupan berikan sunatullah, namanya ikhtiar, hasilnya bergantung pada kehendak Allah. Berjaya atau tidak, berkesan atau tidak, terpulang kepada Allah menghendaki atau tidak. Lalu apa gunanya, umpamanya? Apa manfaatnya? Kita terus disuruh berusaha. Kalau kita tak mau terbakar, jangan dekati api. Kalau kita tak mau kelaparan, makanlah. Kalau kita tak mau susah, bekerjalah rajin-rajin. Kalau kita tak mau terus sakit, ya berubatlah. Lalu buat apa kita berusaha? Jika akhirnya menentukan berlaku atau tidak, kehendak Allah. Kalau pertanyaan begitu, jawabannya begini. Melaksanakan apa yang Allah suruh itu adalah ibadah. Kita tidak dituntut oleh Allah untuk menentukan berhasil atau tidak usaha kita. Tidak. Allah tidak tanya tentang hasil usaha kita. Tapi Allah tanya tentang adakah kita telah berusaha atau belum. Kita sakit, yang ditanyakan oleh Allah, kamu sudah berusaha berubat atau belum? Coba aku suruh kamu berubat. Berubat itu perintah aku, kata Allah. Kamu dah buat atau belum? Itu yang ditanya. Kalau kita sudah berusaha bersungguh-sungguh, tapi hasilnya, boleh dikatakan kosong, zero, penyakit tidak akan berubah, bahkan mati, Allah tak tanya. Tak tanya kenapa mati, kenapa tak sembuh. Yang ditanya Allah, kamu sudah berusaha untuk merawat penyakitmu atau belum? Berdasarkan sunatullahku. Masya Allah. Kamu sudah berusaha atau belum untuk menghilangkan lapar kamu? Sudah ya Allah, abangmu sudah makan, sudah makan. Tiba-tiba, walaupun kita sudah makan, Allah tidak menghendaki kita kenyang. Allah tak tanya kenapa kita tak kenyang. Yang ditanya, kalau kita tak kenyang juga, lapar juga, kerana kita tak makan, itu baru disalahkan oleh Allah. Kamu salah. Kamu lapar, karena kamu tak mau makan. Nah, tak mau makannya itu yang dipertanggungjawabkan. Bukan laparnya. Tak mau makan. Tak mau berobatnya itu yang dipertanggungjawabkan. Bukan tidak sembuhnya. Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Sebab apa? Sunnatullah bersifat relatif. Bukan absolut. Sebab syirik asbab tadi, definisi dia, pengertiannya, menyandarkan suatu kesan terhadap sebab tertentu yang bersifat adat sebagai berpegang bahwa manusia akan kenyang karena makan. Dan bukan karena Allah mengenyangkannya. Sebab itu nak buat apa saja, sedang buat apa saja, setelah buat apa saja bersungguh-sungguh, hasilnya serahkan pada Allah. Kita kata, insya Allah nanti kamu sembuh. Nak, cobalah berobat. Insya Allah nanti kamu berjaya. Nak, cobalah berusaha bersungguh-sungguh. Insya Allah kamu selamat. Nak, bila kamu buat seperti ini. Insya Allah itu tidak boleh tidak. Kita mesti ucapkan. Insya Allah. Insya Allah. Maknanya jika Allah kehendaki. Sebab jika Allah tidak menghendaki, 2 campur 2 boleh kosong. Ya. Menurut sunatullah, ilmu pasti 2 campur 2, 4 lah. Begitu ketetapan. Tapi bila Allah kehendaki 2 campur 2 boleh kosong. Bila Allah beri kosong, kosong.
Sebaliknya ada orang yang tidak mendarabkan 2 campur 2, tapi dapat 4. Umpamanya. Nabi Zakaria hingga ketua jemaah sekalian, mohon anak, minta anak. Nabi Ibrahim yang sekalian daripada muda hingga tua, inginkan anak. Setelah umur baginda Ibrahim dan istri sudah sangat lanjut, Allah bagi dia anak. Masya Allah. Bagi dia anak. Maryam tak punya suami. Tak menginginkan anak pun Maryam. Tiba-tiba Maryam mengandung dan memberikan anak. Pasal apa? Allah kendaki. So, bila Allah kendaki, kun fayakun. Tidak perlu syarat itu, syarat ini, syarat itu. Bila Allah kendaki. Sebaliknya, bila Allah telah kendaki, kita melakukan macam-macam cara pun, hasilnya tetap kosong. Itu bermakna asbab sunatullah itu bersifat relatif. Bersifat relatif. Sunatullah itu bersifat relatif. Walaupun ianya ketetapan Allah, tetapi berlaku atau tidaknya sunatullah bergantung pada masyiatullah. Disinilah keyakinan kita umat Islam. Jadi tetap kita meyakini kehendak Allah lah yang akan menentukan hasilnya. Bukan usaha kita. Lalu kenapa kita berusaha? Kalau hasilnya 100 patuh kehendak Allah, usaha itu melaksanakan perintah Allah. Buat suruhan Allah itu adalah ibadah. Ibadah itu bila dilakukan karena Allah dapat pahala. Berhasil atau tidak, itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Ya, contoh tadilah. Nabi Ibrahim tidak terbakar. Oh, rupanya matinya seorang itu bukan pasal karena api. Kalau orang mati karena dibakar di api, Nabi Ibrahim pasti mati. Nabi Yunus tidak mati walaupun ditelan di ikan. Kalau itu mati atau tidak seorang bukan karena ditelan di ikan. Kalau telan ikan pasti mati. Tak juga. Dan banyak lagi. Laut terbelah. Itu macam mana? Dan ini jawab sekalian. Tentang asbab dan tentang masyiatullah. Masyiatullah itu di atas asbab. Di atas sunatullah ada masyiatullah. Karena sunatullah itu peraturan yang Allah sendiri buat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa mutlak, tidak wajib mematuhi apa yang dia tetapkan. Api panas itu kehendak Allah. Tapi Allah tidak terikat, tidak wajib mematuhi api panas pasti membakar. Tidak. Allah boleh batalkan. Allah boleh batalkan panasnya api jadi sejuk. Allah batalkan sifat racun yang membunuh. Ya. Sehingga orang terminum racun tak mati. Nabi pernah termakan racun. Tak mati. Baik. Tolong pahami ayat ini. Dua-dua ini antara asbab, sunatullah, dan masyiatullah. Lihat surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Ayat 18. Al-Mu'minun ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadar. Wa askannahu fil ard. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun.
Wa anzalna, dan kami, kata Allah, telah turunkan minas sama'i, daripada langit, ma'a, air. Kamilah yang menurunkan air dari langit, hujan. Turunnya hujan, kata Allah, biqadarin, dengan ukuran, kadar, sukatan. Apa maksud sukatan ini? Banyak pengertiannya. Pertama, turunnya hujan itu mengikuti sukatan yang Allah tetapkan. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Ada peraturan. Contoh yang telah diketahui oleh ilmu sains. Seberapa banyak kuantiti wap air yang menguap ke udara, wap air. Kan bila air yang macam danau ke, tasik ke, lautan ke, dapat pancaran matahari dalam tingkat temperature tertentu, wap airnya, air akan menguap ke atas. Seberapa banyak kuantiti wap air yang naik ke atas, sebanyak itu pula nanti akan turun Barang menjadi itu air di hujan. bawah. Mana mau letak? Ya, halo. Baik, saya ulangi. Katalah wap air yang naik ke atas itu, katakanlah jumlahnya berapa? Oh, jumlahnya ada umpamanya 10.000 gallon. Katakanlah. Wap air yang naik ke atas 10.000 gallon. No, naik atas karena sangat ringan, jadi dapat membebaskan dirinya pada graviti bumi. Bila makin naik atas, makin jauh pada bumi, maka temperature akan turun, sejuk sekali. Wap air yang sejuk lama-lama sudah mulai membeku. Akhirnya tak mampu lagi menguap ke atas, tapi juga belum mampu jatuh ke bumi. Diproses di udara itu oleh Allah. Dalam Quran dipanggil mu'syirat. Mu'syirat mungkin dalam bahasa saintifik, yakni di atas ada semacam proses kondensasi. Proses kondensasi. Itu ada luar biasa. Sekelip mata, wap air tadi bertukar menjadi bintik-bintik air. Bila sudah menjadi bintik air, maka adalah beratnya. Dengan graviti bumi jatuh. Berapa ribu gallon air yang jatuh daripada hujan itu, sebanyak air, wap air yang naik ke atas. Itu mana qadar. Tak lebih, tak kurang. Yang kedua, turunnya, jatuhnya air hujan ke bawah itu, kadar kelajuannya telah ditetapkan oleh Allah. Ya. Kadar kelajuannya ditetapkan oleh Allah. Sama ada di tempat yang paling tinggi ke, atau yang lebih rendah sikit ke, macam itulah kelajuan di air. Ya, di antara kajian saya, ya antara 4 km hingga 9 atau 10 km kelajuannya, 1 jam. Titik air itu. Jadi perlahan. Itu pun melayang-layang. Anda bayangkan, kalau hujan itu, titik air itu jatuhnya dengan kelajuan katalah 100 km sejam. Berlubang kepala kita, ya mas sekalian. Tetesan air hujan, kelajuannya 100 km 1 jam. Lalu kita kena hujan tak payung. Berlubang kepala. Ada payung pun berlubang. Koyak rabak. Allahu Akbar. Biqadarin. Itu dia. Ini namanya sunnatullah. Ini namanya asbab. Begitulah sunnatullah. Kemudian air tadi hujan, setelah hujan, di mana Allah simpan? Fa'askannahu fil ardi. Tengok. Lalu kami simpan, kami tempatkan air itu di dalam bumi. Bumi dicipta oleh Allah sedemikian rupa, mampu menyerap air, meresap air, dan menyimpan air. Jadi tidak semua air yang hujan turun itu balik semula ke lautan, balik ke darat. Tidak. Disimpan di bumi. Ini sunatullah. Akhirnya kita bolehlah
Kali perigi, tumbuhan boleh hidup. Ini sunatullahnya. Tetapi begini, adakah bumi mampu menyimpan air itu bersifat mutlak? Mesti seperti itu? Dan tidak mungkin tidak? Jawabannya tidak seperti itu. Bumi yang dicipta oleh Allah menyimpan air mesap itu hanya bersifat relatif. Tidak bersifat mutlak. Kenapa? Sambungan ayat itu kata, wa inna ala dhahabim bihi laqadirun. Wa inna dasnya kami, kata Allah, ala dhahabim bihi, atas menghilangkan, melenyapkan air dalam perut bumi itu, laqadirun. Sungguh berkuasa. Masya Allah. Aku maha berkuasa menghilangkan, menyelap, melenyapkan semua air yang turun ke bumi. Hujan aja walaupun deras, lenyap kemana airnya. Tak tahu kemana. Terus balik ke laut, ke mana ke. Bumi tidak mampu lagi menyimpan, menyerap air. Jadi menyerapnya kemampuan bumi menyimpan air, meresapkan air, menyerap air, itu kehendak Allah. Bila kehendak Allah, bila Allah kehendaki, bumi tak mampu lagi melakukannya, hilang. Itulah contoh kenisbian, kerelatifan, relativity, hukum alam, kata orang yang bukan Islam. Kata orang Islam, sunnatullah. Kata non-Muslim, kita hukum alam, law of nature. Semuanya berlaku. Sebab itu jangan mutlakan mesti akan begini. Kalau kamu begini, pasti begini. Pasti. Nah, katakan insya Allah. You tanamlah pokok ini di sini. Kamu baca elok-elok. Katanya kamu gemburkan. Saya cukup-cukup. Insya Allah nanti akan berbuah lebat. Jangan pasti. Mana boleh. Itu insya Allah itu betul-betul kunci. Betul-betul itu sesuatu yang dapat memagari akidah kita daripada syirik. Sebab insya Allah makna kita menyadari usaha kita ini walaupun sudah menepati sunatullah, berjaya atau tidak bergantung pada kehendak Allah. Sana satu contoh. Bila Allah kehendaki, terjadi. Bila Allah tidak kehendaki, tak akan terjadi. Contoh. Kisah Maryam. Coba lihat dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Ayat 37. Ali Imran ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Lalu Allah telah menerima ia. Lalu telah menerima akan dia rabbuha oleh Tuhannya. Biqabulin hasanin. Dengan penerimaan yang baik. Ceritanya begini. Ibu Maryam alaihissalam, yakni ibu kepada Nabi Isa namanya Maryam. Ibunya namanya Hannah. Ibu Maryam atau nenek Nabi Isa itu namanya Hannah. Atoknya namanya Imron. Ibunya Hannah. Tapi hanya Hannah aja lah, tak ada Yuh, tak ada ya, hanya Hannah. Hannah. Kalau Hannah Yuh, mana lain. Semasa mengandung, ia bernazar karena suaminya sudah meninggal ketika Maryam belum lahir. Allah kasihannya lah anak dalam kandunganku ini. Kalau lahir nanti pasti yatim, kasihan. Jadi aku nazarkan sajalah.
Ibunya dan syariat pada waktu itu membenarkannya. Dinazarkan anaknya, bila lahir nanti akan diserahkan untuk mengabdi sepenuhnya hidupnya ke rumah Allah, ke agama Allah di Yerusalem. Serahkan pada ketua-ketua padri-padri mereka. Ibunya tak lagi bertanggung jawab membesarkannya, menyekolahkannya apa. Karena serahkan pada ya Allah, terserah ya Allah, anakku ni engkau nak buat jadi apa, aku serah padamu ya Allah. Nazar. Dan waktu itu, pada itu, syariat itu boleh. Lalu Allah terima nazarnya. Fataqabbalaha rabbuha. Tuhan Hana, Allah menerima nazar Hana. Biqabulin hasan, dengan penilaian yang baik. Karena dia pikir anak yang dikandung itu lelaki. Bolehlah berbakti kepada agama. Ke tempat peribadatan. Lahir pula perempuan. Jadi boleh buat apa lah. Dia yakin lelaki. Tapi Allah kata kita, anakmu yang kamu nadarkan, aku terima itu adalah perempuan. Allah yang menghendaki. Karena sudah disediakan pada Allah, pertumbuhan fisikal dan juga jiwa Maryam ini sangat-sangat cepat, pantas, dan baik belaka. Wa ambataha nabatan hasanan. Lalu Allah tumbuhkan physically Maryam secara fisikal dan juga jiwanya sangat pantas. Umur baru 10 tahun, dah dewasalah. Matang sungguh. Otaknya cerdas. Tak anak-anak lain ya baru nak belajar berjalan lah, tak ada tak. Sangat pantas. Wakaf palaha Zakaria, karena waktu itu ketua-ketua agama berebut nak menjaga anak istimewa ini, karena ini sudah dinadakan buat Allah, akhirnya diundi, yang mendapat undian untuk menjaga bayi ini Zakaria. Zakaria bukan orang lain bagi Maryam. Zakaria yakni suami kepada makciknya. Jadi adik-beradik Hana itu kawin dengan Nabi Zakaria. Hana kawin dengan Imran, lalu saudarinya, saya perempuannya kawin dengan Nabi Zakaria. Namanya Elizabeth. Itu bukan nama orang kafir, itu nama Muslim tu. Elizabeth itu nama istri Nabi Zakaria. Elizabeth namanya. Tapi karena hari ini sudah terlanjur biasa dipakai oleh orang non-Muslim, orang Islam rasa bersalah nak pakai nama itu. Wah, itu nama istri Nabi Zakaria. Zakaria tak jadi masalah itu. Elizabeth. Dijaga oleh Zakaria. Nabi Zakaria buatkan mihrab, tempat beribadah. Karena Maryam ini telah diserahkan berabdi kepada Allah. Tak ada kerja lain, hanya ibadah saja. Zikir, itu saja. Mandi pada Allah. Dibuatkan mihrab oleh Nabi Zakaria. Kullama dakhala alayya Zakaria al-mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria masuk hendak menemui Maryam dalam mihrab yang sedang beribadah, wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria dapati di sisi Maryam rezeki. Segala apa yang dipakai oleh Maryam, makanan ke minuman sudah tersedia depan Maryam. Wahai Nabi Zakaria belum mengantarnya. Nabi Zakaria rasa pelik. Semana nih siapa yang antar makanan yang depan Maryam ini? Dan makanannya bukan pada musimnya. Ya, katalah musim buah apa macam tu. Belum tiba musimnya, makan itu sudah ada. Ini bukan musim mangga. Kenapa bukan ada mangga? Nabi dia mulai berfikir, apa mungkin Maryam ini keluar mihrab, kemudian mencuri? Nampaknya tidak mungkin. Mihrab itu pintunya hanya satu. Aku yang pegang, kata Zakaria. Nak masuk ke bilik Maryam mesti melalui pintu itu. Tak mungkin Maryam keluar. Atau gamaknya ada orang yang menyeludupkan makanan masuk ke rumah. Juga tidak mungkin. Nah, jika coba mencari jawabannya. Apa? Macam mana boleh ada makanan banyak ini?
Nak tuduh Maryam mencuri, tak mungkin. Nak kata ada orang berjaya menceroboh ke Maryam, juga tidak mungkin. Karena yang berlaku di depan yang dilihat oleh Nabi ini sangat pelik, ajaib, tidak menepati sunnatullah. Seorang Maryam boleh makan selama ini bila dihidangkan oleh Nabi Zakaria. Orang boleh makan kalau dia berusaha. Macam mana Maryam dapat semua ini? Akhirnya menyebabkan Nabi Zakaria bertanya. Qala, berkata Zakaria, Ya Maryam, hai Maryam, anna laki hada. Dari manalah kamu dapat semua ini? Bagaimana kamu dapat semua ini? Ini makanan yang aku belum antar. Aku tak kata kamu mencuri, aku tak kata ada orang menceroboh. Tapi ada makanan banyak yang kamu perlukan yang bukan musimnya ini. Dari mana aku dapat? Maryam, perempuan ahli surga menjawab, qalat huwa min indillah. Wahai Zakaria, semua ini adalah datang dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah ini memberikan rezeki pada siapa yang dikehendaki tanpa hisab. Tengok. Di sini Maryam yang dialami ini bukti bahwa segala sesuatu berlaku atas kehendak Allah. Bila Allah kehendaki, tidak ada benda yang mustahil. Bagaimana caranya? Ya, walau alam. Adakah makanan itu dari pokok mana? Walau alam. Dan Maryam kata dari si Allah. Masya Allah. Apa yang Allah kehendaki, terjadi. Apa yang tak Allah kehendaki, Allah tak kehendaki, tak jadi ya. Inilah mutlak sifatnya. Kehendak Allah bersifat mutlak. Tanpa syarat. Oh, Allah boleh memberikan rezeki pada tahun ini kalau ada ini, kalau tak ada. Tak ada kalau tak ada. Jika tak ada. Tanpa syarat. Itu bilikan dengan Allah. Ini contoh kelancaran kudrat Allah. Tapi dalam kes yang lain, jemaah sekalian, dalam kes yang lain, di sana Allah memberitahu kita dalam manusia memadukan antara ikhtiar, melakukan asbab dengan kehendak Allah. Dan ini dialami juga oleh Maryam. Lihat dalam surah Maryam ayat 25. Coba. Surah Maryam ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maryam 25 ini yakni rangkaian ayat yang bicara tentang kisah Maryam melahirkan Nabi Isa. Kalau Ali Imran tadi kisah kelahiran Maryam dan masa kanak-kanaknya di bawah jagaan Nabi Zakaria. Dalam surah Maryam Allah ceritakan peristiwa yang dialami oleh Maryam setelah agak dewasa, yakni mengandung tanpa suami. Karena Allah menghendaki ia mengandung dan punya anak. Tiba masanya untuk melahirkan anak, Maryam menjauhkan dirinya daripada kaumnya, tempat yang agak jauh. Dinyatakan yakni di sebuah kebun tamar. Seorang diri, tanpa dokter yang menyambutnya, jangankan dokter, bidan pun tak ada. Bidan pun tak ada. Waktu itu Maryam sangat letih. Seorang diri, tak ada yang menolongnya. Sangat letih, sangat penat, dahaga, lapar. Sambil ada rasa takut dan cemas. Bukan takut mati, tapi Maryam sangat takut dan khawatir nak membayangkan apa yang akan berlaku. Nanti kalau tak mungkin aku terus berada di tempat ini, aku mesti masih balik ke kampung.
jumpa Nabi Zakaria dan kaumku. Dan aku mesti bawa anakku ini. Dan bila aku gendong anakku ini, nanti pastilah orang-orang di luar sana akan bertanya, anak siapa nih Maryam? Kalau aku kata yang sebenarnya, anak ini pemberian Allah dengan begini-begini, mereka pasti tak percaya. Karena itu menyalahi asbab. Mereka ini sudah telanjur memutlakkan asbab. Orang punya anak pasti ada laki. Itu kaidah mereka. Mereka tak boleh menerima peristiwa punya anak tanpa lelaki ke dalam. Itu mereka tak boleh terima. Dua campur dua mesin empat. Itu kaidah mereka. Jadi Maryam bingung. Macam mana aku nanti nak jawabnya? Kalau aku jawab apa adanya, mereka tak percaya. Kalau aku diam, pasti mereka menuduh aku ini berzina. Dan anakku ini anak luar nikah. Dan ini yang Maryam bayangkan. Memang rasa ketakutan sungguh Maryam. Macam mana nanti nak menghadapi. Dan itu pasti berlaku. Sebelum ini berlaku, Allah dah beritahu pada Maryam. Mana cara menghadapinya? Salah satu tafsir yang diberikan oleh Mutawli Sya'rawi, Nabi Isa yang baru dilahirkan, yang masih bayi itu, ditakdirkan oleh Allah boleh berkata-kata. Jadi Nabi Isa bercakap ini bukan pertama kali, bukan semasa di buayan ketika ditanya oleh ibunya dituduh berzina oleh padi-padi Yahudi. Baru lahir pun Allah takdirkan Isa bercakap. Satu di antara ucapan Nabi Isa yang baru lahir, ini menurut tafsir yang saya kutip daripada Sya'rawi Mutawili. Karena tafsir yang lain memahami ayat 25 ini ucapan malaikat. Malaikat. Tapi tafsir Mutawili Sya'rawi saya pikir lebih boleh diterima. Tiba-tiba Isa yang lahir, yang baru lahirkan, dia berkata, wahuzzi, dan goncangkan oleh engkau, wahai ibu, ilaiki kepada engkau bijin nakhlah, pokok tamar, tempat engkau bersandar itu, ibu, pegang dan goncangkan. Itu Allah yang suruh melalui lidah Isa yang baru lahir. Tusakit alaiki rutoban janiyah. Bila engkau pegang dan kau guncangkan pokok tamar yang besar itu, niscaya akan menggugurkan kepada engkau rutoban janiyah. Buah yang masak ranum di pokoknya. Buah yang masak masih basah karena masak di pokok, bukan masak di peram. Dan ini tentu lebih sedap ya. Mangga yang masak di pokok baru kita petik dan makan itu jauh lebih berzat, lebih sedap daripada mangga yang mudah kita petik lalu kita peram. Rasanya pasti lain. Nah, kata Mutasa'riwi, yang kata ini Nabi Isa. Sehingga Maryam akhirnya, Masya Allah, kalau begitu senang nanti kalau aku dituduh macam-macam, aku serahkan saya pada anakku, biar anakku yang menjawab. Karena Allah takdirkan boleh berkata tak. Menurut sunatullah, mana mungkin bayi baru lahir boleh kata, boleh cakap. Tapi bila Allah kendaki, laku. Budak boleh cakap, karena umur 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bukan. Bukan. Baru lahir pun boleh kata-kata kalau Allah kendaki. Umur 50 tahun pun kalau Allah tidak kendaki, tak mau bercakap. Jadi bukan karena umur, bukan faktor umur, bukan faktor itu sama sekali tidak. Bukan karena faktor lidahnya, bukan. Kehendaklah 100%. Karena ayat selepasnya, nah Maryam dinasihati oleh Allah. Nanti bila kamu dituduh macam-macam oleh Maryam, katakan pada mereka, kamu berpuasa tak nak cakap. Tunjukkan, serahkan saja tuduhan mereka itu pada anakmu. Karena anakmu, aku sudah takdirkan mampu kata-kata dan kamu melihat sendiri. Itu satu. Yang kedua, Maryam dalam keadaan rasa takut sudah hilang dah.
Macam mana menghadapi macam mana kemungkinan dituduh zina? Dah tahu jawapannya. Allah yang menentukan jalan keluarnya. Lapar dapat diatasi. Dia perlu makan. Baru dia melahirkan. Jamaah sekalian, sebetulnya jika Allah menghendaki nak bagi Maryam makanan tanpa melakukan apa-apa ikhtiar, Allah berkuasa. Buktinya semasa Maryam masih kanak-kanak, Allah bagi rezeki tanpa usaha. Kenapa pada saat itu ketika Maryam baru melahirkan anak, dalam keadaan yang sangat-sangat penat dan letih, Maryam lapar, Allah suruh Maryam untuk ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Pegang pokok, goncangkan pokok. Itu ikhtiarnya. Wahal dari segi logik, dari sunatullah, seorang perempuan muda baru bersalin, memegang pokok taman yang besar, goncangkan, tak memberi kesan apa-apa. Dari sisi sunatullah. Jangan bergegar hingga buahnya jatuh. Bergegar pun tidak. Tapi itu perintah Allah. Itu namanya ikhtiar. Seakan-akan Allah kata, wahai Maryam, kalau kamu ingin makanan, cobalah kamu goncangkan pokok tamar yang besar itu. Mungkin dari segi pikiran kita lah, mungkin Maryam akan jawab, ya Allah, macam mana aku nak goncangkan? Kalau aku goncangkan pun apa kesannya? Bergerak pun tidak, apalagi sampai gugur. Allah, sudahlah aku suruh kamu goncangkanlah. Selebihnya nanti aku yang meneruskannya. Tapi kamu mesti buat apa yang aku suruh, ikut kadar kemampuan kamu. Kalau kadar kemampuanku hanya mampu meletakkan tangan di pokok lalu gerakan, itu cukup. Selebihnya nanti aku yang meneruskannya. Betul. Selepas Maryam pegang pokok dan gue tidak seberapa karena memang tak bergoncang pun. Betul-betul buah taman itu jatuh berguguran. Nah, itu kehendak Allah. Jadi kalau itu jatuhnya buah taman yang banyak, yang masak ranum sebenarnya, itu bukan karena goncangan tangan Maryam, bukan. Tapi karena kehendak Allah. Apalagi goncangan ya kan oleh Maryam itu tidak memberikan apa-apa kesan sama sekali. Inilah jawaban Quran. Kalau kita bertanya tadi, kalaulah segalanya bergantung kehendak Allah, berlaku atau tidak, kita sakit ini sihat atau tidak, tidak sembuh atau tidak. Kalau itu semua bergantung pada kehendak Allah, lalu kenapalah kita mesti berubat? Kalau kita berubat pun, jika Allah tak kehendaki sembuh, tak sembuh juga. Kalau kita tak berubat pun, kalau Allah kehendaki sembuh, sembuh juga. Lalu apa maknanya? Tak boleh. Berfikir itu tak seperti tak boleh. Kalaulah kita kenyang atau tidak itu gantung pada kehendak Allah, lalu kenapa kita disuruh makan? Bila kita makan pun, kalau Allah tak kehendaki kita kenyang, tak kenyang. Jika kita tak nak makan pun, kalau Allah kehendaki kita kenyang, kenyang. Nah, itu kita mana sudah meninggalkan perintah Allah. Ikhtiar itu perintah Allah. Berjaya atau tidak, itu urusan Allah. Kita, saya ulangi sekali, tidak ditanya, tidak berikan tentang hasil usaha kita. Tapi kita dipertanya tentang usaha yang kita lakukan itu betul atau tidak. Sudah buat atau belum. Ikut kadar kemampuan atau tidak. Itu aja, setakat itu. Bukan berhasil atau tidak. Bukan berhasil atau tidak. Allah suruh kita belajar. Ya, betul. Betul, kita suruh belajar. Nanti kita jadi pandai atau tidak, itu kehendak Allah. Kalau kita berusaha bersungguh-sungguh dan Allah kehendaki kita pandai, ya pandailah. Kalau orang itu bersungguh-sungguh tapi Allah tidak kehendaki pandai, ya tidak pandailah. Apakah apabila orang itu tak jadi pandai, walaupun sudah belajar, berdosa? Tentu tidak. Karena yang dipertanyakan oleh Allah, mau belajar ataupun tidak. Bukan dah pandai atau belum. Inilah maksudnya. Sebab itu, sampai kita wajib berikhtiar, karena itu perintah agama, hasilnya tetap bergantung kehendak Allah. Sebab itu, orang mukmin nak buat apa saja, hendaklah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtiar bersungguh-sungguh, lalu mohon insya-Allah bila Allah kehendaki berjaya, berjaya. Insya-Allah jika Allah kehendaki jadi, jadi.
Tapi jika Allah tak kendaki, ya tak apa, kami memang lemah. Kita menyadari yang diri kita ni tidak punya kemampuan apa-apa untuk menentukan hasil. Sedikit pun tidak kecewa jika gagal. Karena kita tidak beri kemampuan untuk menentukan hasil. Bila kita berjaya, itu kerana kehendak Allah. Bukan kerana usaha kita. Sehingga berjaya kita tidak mendabik dada, jadi takatur. Tidak berjaya kita tidak menjadi putus asa, sebenarnya kita menyadari betapa lemahnya kita di hadapan Allah. Allah ajar seperti itu. Coba kalau kita tidak punya ilmu seperti ini. Usaha dah macam-macam lah ini, kita macam-macam, tapi gagal. Ya pasti kita kecewa lah. Kita merasa sia-sia. Buang umur aja, buang rupanya sia-sia lah aku. Bahal bila Allah tak kedah kita berjaya, kalau kita besar, itu Allah nak beritahu kita yang kita ni hamba yang lemah. La haula wala quwata illa billah. Allah sedang menunjukkan sifatnya yang maha berkuasa di hadapan kita yang maha lemah. Akhirnya kita sedar, oh iyalah wala quwata billah. Oh, itu pahala itu. Dan bila kita berjaya, kita tak akan dabik dada. Tengok, semua orang gagal, seorang. Maknanya, bukan senang nak susah macam saya. Kalau bukan saya, tahulah. Bukan katakan kalau berjaya, Masya Allah, la quwata illa billah. Semua ini berlaku atas kehendak Allah. Tidak ada kekuatan sikit pun pada diri ini. Itulah penjelasan syirik yang kelima. Memutlakan sunatullah. Kalau kamu buat ini pasti begini. Kalau buat begini, itu sudah syirik. Jangan. Itu hanya kita patuh pada asbab karena Allah suruh kita melakukannya seperti itu. Tidak lebih daripada itu. Setakat jalani asbab. Sebab orang dah ikhtiar macam mana pun juga. Ya sudah paling maksimum lah. Mungkin hasilnya kosong. Atau ketika orang telah berusaha karena maksimum, tapi hampir gagal. Sudah nampak kegagalan, ya tak perlu kecewa. Jika ia yakin yang menentukan usahanya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kasih contoh lagi satu ayat. Coba jamaah lihat surah At-Taubah. Lagi satu ayat. At-Taubah ayat 40. At-Taubah ayat 40. Ini kisah Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah SAW dalam peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah. Allah berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Allah tegur seluruh orang umat Islam di Madinah. Ketika ramai daripada mereka hanya orang munafik nak mengikuti peperangan dalam perang Tabuk. Nabi dibiarkan pergi dan mereka tak nak tolong. Allah ingatkan pada orang mukmin di Madinah khasnya munafik, jika kamu tidak mau menolongnya Nabiku dalam perang Tabuk, faqad nasarahullah. Sungguh Allah telah memberi pertolongan kepadanya. Bila Allah pernah memberi pertolongan kepada Nabi, id akhrajahul ladina kafaru. Ketika orang-orang kafir menghalau keluar, mengusir Nabiku dari tanah Makkah, Taniyasnain. Nabiku ini adalah salah seorang dari dua orang. Waktu itu ada dua orang. Seorang daripadanya, yakni Nabiku ini. Yang seorang Allah tak sebut. Tapi semua mufassir kata yang seorang itu yakni Abu Bakar As-Siddiq. Orang Muslim ijma itu kecuali orang Syiah. Syiah aja yang tak kata itu Abu Bakar. Idhuma fil ghari. Ketika kedua hambaku ini, yakni seorang nabiku dan sahabat karibnya berada dalam gua.
Nama gua itu Gua Taur, berada di utara Makkah. Berada di selatan Makkah. Id yaqulu li sahibihi, ketika nabiku ini berkata pada sahabatnya, dalam ini Abu Bakar, Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, janganlah kamu sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Lalu Allah menurunkan ketenangannya ke atasnya, ya Abu Bakar. Daripada gelisah menjadi tenang, daripada takut cemas menjadi rasa tentram. Wa ayyadahu bijunudil lam taruha. Dan Allah telah memberikan kekuatan kepadanya dengan tentera-tentera yang kamu tak dapat melihatnya. Wa ja'ala kalimatal ladina kafarus sufla. Dan Allah menjadikan kalimat orang-orang kafir, pendirian keimanan orang kafir itu rendah. Wa kalimatullahi ilal ulya. Dan Allah jadikan kalimat Allah itu yang tinggi. Wallahu azizun hakim. Dan Allah itu maha perkasa, lagi maha bijaksana. Kisahnya secara pendek begini. Nabi dan Abu Bakar telah berusaha menyelamatkan dirinya daripada kejaran musyrik dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Madinah ini dari Mekah arah utara. Jadi kalau orang nak pergi ke Madinah dari Makkah, pasti pergi ke arah utara. Tapi Nabi buat satu siasah untuk mengelirukan orang munafik, ya orang musyrik yang mengejarnya. Nabi tidak terus pergi ke arah utara menuju Madinah, Nabi pergi ke arah selatan. Dari Makkah ke selatan dulu. Sehingga di Gua Tur. Sebab menurut logik, kalau orang lagi Madinah, mesti terus ke utara. Jadi karena Nabi tidak nak mengelirukan orang musyrikin, kita pergi selatan dulu, biar mereka terkeliru. Itu ikhtiar Nabi. Tidak terus pergi ke Madinah hari itu, singgah dalam gua. Dia mengatakan 3 hari, 3 malam, bayangkan. Dan Abu Bakar setelah Nabi berjaya menemukan gua untuk mereka lindung, menyelamatkan diri. Tapi Masya Allah, ikhtiar dikan oleh Nabi dan Abu Bakar telah dalam keadaan paling maksimum. Itu nama ikhtiar. Itu nama menjalani asbab. Tapi sebagian orang musyrikin berjaya mengesan Nabi, mengikuti jejak langkah Nabi, hingga ke depan pintu gua. Bayangkan. Mereka berjaya mengesan Nabi Abu Bakar berada depan pintu gua, yang dalam gua itu ada Nabi dan Abu Bakar. Saat itulah Abu Bakar cukup cemas membiarkan keselamatan nabinya. Kalaulah orang kafir yang mengejar kita ni tahu yang kita lakukan, ya matilah. Banyak berdua di si Abu Bakar sedih sekali, cemas sekali. Cemasnya Abu Bakar itu karena melihat orang kafir sudah berada di pintu gua. Apa kata Abu Bakar dalam hadis Bukhari? Qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana fil ghar. Semasa aku dalam gua itu bersama Nabi, aku berkata pada Rasulullah, "Lau anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absorona." Ya Rasulullah, kalaulah salah seorang daripada mereka orang musyrik yang berjaya mengejar kita hingga depan pintu gua ini, tunduk saja, tunduk sedikit aja macam orang rukuk lah, pasti mereka dapat melihat kami berdua dalam gua. Karena gua itu bukan dalam sangat. Jadi tunduk sedikit dah nampaklah dua hamba Allah yang mulia ni. Abu Bakar cemas sih, kalaulah orang itu duduk sikit pasti nampak kita di dalam. Jadi Abu Bakar cemas sekali dah sampai itu sekali. Maknanya ikhtiar kami sia-sialah nampaknya ni. Sekali lagi kami akan ditangkap dan dibunuh. Nabi saat itulah yang bernasihat pada Abu Bakar. Kenapa kamu begitu takut dan cemas? Apa kamu fikir kita hanya berdua di tempat ini? Jangan sedih Abu Bakar, Allah tuh bersama kita.
Allah memperhatikan keadaan kita, Allah melihat perbuatan kita, Allah mengetahui hajat kita, Allah bisa menolong kita. Kenapa kamu cemas? Begitu yakin bahwa segala itu berlaku atas kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki selamat, dia akan selamat. Kalau Allah kehendaki tak selamat, tidak akan selamat. Semua bergantung pada Allah, bukan bergantung pada usaha orang kafir yang mengejarnya atau usaha Abu Bakar Nabi dalam berikhtiar. Situ Abu Bakar, kalaulah mereka tunduk, pasti melihat kita dan kita mati. Masalahnya, kenapa tak ada seorang pun daripada orang musyrikin yang berjaya mengejar itu tunduk walaupun sedikit. Cobalah menjenguk ke dalam gua. Tak ada seorang pun. Akhirnya mereka balik semuanya. Siapa yang menghalang mereka? Tak ada seorang pun yang untuk tunduk coba jenguk dalam gua. Wahai mereka bukan sakit pinggang. Nah, kalau tak suruh mereka tunduk karena sakit pinggang semuanya, patutlah. Patut karena memang tak boleh tunduk. Inilah cara Allah menggagalkan usaha manusia. Cukup mudah. Allah sendiri yang menghalang mereka supaya mereka tidak punya keinginan untuk tunduk. Bukan pasal karena sakit pinggang. Masya Allah. Itulah bila Allah mengendaki. Bila Allah kata innama amruhu idza arada syai'an ayaqul kun. Kalau Allah mengendaki Nabi selamat, kun selamat selamatlah. Caranya cuman macamnya dengan cara yang paling mudah. Mereka dikehendaki oleh Allah tidak punya keinginan untuk tunduk. Allahu Akbar. Ini yang wajib kita yakin. Jadi berlaku atau tidak sesuatu itu, jatuhnya seluruhnya selai daun atau tidak, hari ini atau besok, melayangnya sejauh di mana, jatuh di mana, semuanya berlaku atas kehendak Allah. Bukan karena tiupan angin. Bahwa angin itu bertiup, itu pun Allah yang menghendaki. Masya Allah. Hutan terbakar bukan karena api, karena kehendak Allah. Api mabukkan itu pun kehendak Allah. Tidak ada sesuatu yang berlaku tanpa Allah kehendaki. Jadi jangan sandarkan kepada asbab. Menisbahkan segala sesuatu pada asbab tanpa keyakinan adanya kehendak Allah, jatuh syirik asbab. Waliyadzubillah. Syirik yang terakhir, yang keenam. Namanya syirik aghrad. Syirik aghrad. Syirik aghrad itu, yang sekalian, aghrad itu maknanya tujuan. Ya. Aghrad maknanya tujuan. Jadi syirik aghrad beramal kerana selain daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat puji-pujian atau sanjungan manusia. Bahasa lain namanya riya. Riya itu jenis syirik aghrad. Ini aghrad. Penjelasan secara mudah, kata Fudail bin Iyad. Tarkul amali min ajlin nas riya'un. Meninggalkan larangan Allah kerana manusia. Bukan karena takut Allah. Tapi karena malu dilihat orang. Meninggalkan maksiat. Bukan karena takut Allah, tapi karena takut manusia. Malu pada manusia. Itu namanya riya. Wal amalu min ajlin nas syirkun. Dan mengerjakan perintah Allah, melakukan suruhan Allah kerana manusia, bukan karena Allah, itu namanya syirik. Saya ulangi. Melakukan suruhan Allah kerana manusia, bukan karena Allah, namanya syirik. Meninggalkan larangan Allah, bukan karena Allah, tapi karena manusia, namanya riya. Dahulu saya beri contoh. Saya contohkan yang mudah. Sebagai orang Islam tahu bahwa Rasulullah itu haram. Larangan Allah.
Suatu hari hamba Allah Muslim ini ada peluang untuk menerima rasuah. Lebih-lebih lagi ketika mana dia sedang mengalami masalah keuangan rumah tangga. Dahlah sedang mengalami masalah ekonomi rumah tangga, peluang untuk rasuah budak depan mata. Setelah lama dia bincang, tawar-menawar, sedang melakukan negosiasi dengan yang nak bagi rasuah, telah diambil keputusan, oke, saya bersetuju menolong awak dengan syarat awak balas sekiannya. 10% kata Allah. 10%. Sehingga terkenal Mr. 10%. Karena lelaki. Kalau perempuan ya ibu 10%. Ini saya dahulu terkenal. Zaman dululah kalau alam itu sebagai fitnah lah. Istri presiden dipanggil Bu Tien, bukan Butin. Butien persen katanya. Bukan. Itu bukan Butin Soeharto. Buten persen. Karena main 10% aja. Begitu dah setuju. 10% dah akan tolong. Ketika nak terima rasuah, tiba-tiba pintu pejabatnya terbuka. Terbuka. Dia fikir itu ada orang masuk, dia fikir itu ada asprinya masuk. DP itu aspri. Aspri itu asisten pribadi, mah. Panggil aspri, asisten pribadi. PA, PA, PA. Tapi ini AP, asisten pribadi. Rupanya kucing yang masuk. Rupanya kucing. Akhirnya dia tak jadi terima rasuah karena pintu terbuka, difikir ada orang nampak, rupanya kucing. Dah, rasuah tak berlaku. Nak buat maksiat tak jadi, sepatutnya dapat pahala. Betul kan? Nak melakukan maksiat tapi tak jadi, sepatutnya dapat pahala. Tapi dia tak jadi melakukan maksiat rasuah bukan kerana takut Allah. Takut ada orang nampak. Walaupun yang nampak rupanya bukan orang, kucing. Pintu terbuka karena ada angin. Maka orang ini bukan sekadar tak dapat pahala walaupun tak melakukan maksiat. Malah dapat dosa. Dosa apa? Dia riak. Itulah riak. Dan riak itu syirik kecil. Tak jadi melakukan maksiat karena malu atau takut pada manusia. Bukan takut pada Allah. Dosa. Melakukan suruhan Allah bukan karena takut pada Allah, tapi malu atau takut pada manusia. Syirik. Dan ini paling susah dihilangkan. Sebab itu sengaja sampaikan jenis-jenis syirik yang dikatakan oleh Imam Sanus ini karena ini yang mungkin sering berlaku dalam masyarakat kita. Dan syirik, walaupun syirik kecil, itu termasuk dosa besar. Walaupun syirik kecil, itu dosa besar. Baik. Contoh syirik kecil tadi riya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala itu dalam ayat sepahnya. Saya kutipkan ayat surah At-Taubah 62 itu sudah ada. Yahlifuna billahi lakum liyurzukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh in kanu mu'minin. Allahu Akbar. Yahlifun, mereka orang-orang munafik ni ya. Mereka orang-orang munafik ini suka bersumpah. Yahlifun tu mana bersumpah. Bersumpahnya billah dengan menggunakan nama Allah, bukan main-main. Bukan bersumpah dengan Quran, bersumpah dengan gunung, bersumpah dengan matahari, tak. Bersumpahnya wallahi, tallahi, billahi. Wah, tengok. Itu orang munafik dahulu. Tujuan mereka bersumpah, tujuannya apa? Liyurdukum.
karena mereka hendak menjadikan kamu ridho kepada mereka. Mereka buat salah dan mereka tak mau dimarahi oleh Nabi, dibenci oleh orang-orang mukmin. Untuk menutup kesalahan mereka, karena mereka nak meyakinkan Nabi dan orang mukmin bahwa mereka itu orang yang benar, mereka sanggup bersumpah dengan nama Allah. Bersumpahnya apa? Tujuannya agar Nabi dan orang-orang mukmin yang sejati ridho pada mereka. Tidak lagi berburuk sangka. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurlu. Sedangkan Allah dan Rasulnya itulah lebih berhak untuk mereka harapkan keridhaannya. In kanu mukminin, jika mereka beriman. Bersumpah dengan nama Allah itu betul. Betul. Tapi bersumpah dengan nama Allah untuk menutupi kesalahannya agar semua orang memandang, meyakini yang dia orang baik, itu syirik. Namanya syirik akbar. Itu dosa besar. Itu dosa besar. Maknanya dubillah. Hanya mengharapkan agar semua orang tetap suka. Supaya semua orang tetap berbaik sangka pada dirinya. Agar semua orang tetap meyakini yang dia orang yang baik, tidak bersalah, sehingga sanggup bersumpah guna nama Allah. Bukan mencari keridhaan Allah, tapi mencari keridhaan manusia. Itu syirik akbar namanya. Dosa besar. Sehingga namanya tetap baik dalam pandangan manusia. Tapi dalam pandangan Allah, ini penghuni ahli neraka. Takkan sia-sia macam itu. Nampak saja semua perintah agama dilakukan. Nampak saja semua larangan agama ditinggalkan. Tapi tujuannya hanya nak berikan message kepada masyarakatnya agar semua orang menilai dia orang baik. Nak mencari penilaian baik dari orang. Bukan Allah. Masyarakat memang pandang dia orang hebat. Orang puji dia. Tapi Allah dan malaikat melihatnya, inilah calon ahli neraka. Setiap saat melakukan syirik akbar. Syirik akbar. Sama ada ketika meninggalkan larangan bukan karena Allah, namanya riya, atau ketika ia melakukan suruhan bukan karena Allah, namanya syirik. Kedua-duanya adalah syirik akbar, dosanya dosa besar. Bagaimana nasibnya? Ayat 38 surah An-Nisa selepasnya. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas. Dan orang-orang yang mereka menafkahkan harta-harta mereka kerana riak kepada manusia, wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, dan kerana mereka tidak beriman dengan Allah dan tidak beriman pada hari akhirat, wa may yakuni syaitanu lahu qarina, dan siapa yang adalah syaitan menjadi korin baginya, fasa akorina, dan syaitan itu seburuk-buruk korin. Jelas sekali ayat ini mencela dan mengutuk dengan jelas, nyata lagi tegas mereka yang melakukan suruhan Allah kerana manusia. Di sini disebut ria'an nas. Bukan kerana takut Allah. Sudah penat di dunia, sengsara di akhirat.
Orang yang melakukan suruhan tinggalan bukan karena Allah, mungkin hanya merasa seronok sekejap karena dapat penghargaan, penilaian baik dari manusia di dunia. Tapi Allah menilainya buruk dan di akhirat neraka. Syirik al-akbar. Baik, penjelasan tambahannya, penutupnya, saya bacakan tuh notanya. Bagi syirik istiqlal, nomor satu syirik istiqlal, meyakini ada Tuhan yang berdiri sendiri selain Allah, atau syirik tab'id, meyakini bahwa ada Tuhan itu berbilang, Isa anak Allah, dan sebagainya berbilang, atau syirik takrib, yakni menyembah Allah menggunakan perantaraan, niatnya sembah Allah tapi sembah selain Allah dengan niat agar lebih cepat jumpa Allah. Atau syirik taklid, ikut membabi buta apa yang dikatakan oleh tok nenek moyang. Tok nenek moyang buat syirik, dia pun buat, itu taklid lah. Seorang itu dikira kufur secara ijma. Jelas ya. Syirik istiqlal, syirik tab'id, melakukan syirik takrib, syirik taklid, ijma ulama kata kufur hukumnya. Maknanya itu bilang, kafir dah. Adapun bagi syirik agrod, syirik agrod dikira maksiat dan tidak kufur secara ijma, tetapi dosa besar. Paham ya? Syirik agrod tidak menyebabkan orang jatuh kufur, tapi sekadar maksiat dosa besar. Artinya apa? Syahadahnya tidak terbatal, gitulah. Syirik istiqlal, tab'id, taklid, taklid itu menyebabkan syahadahnya batal. Sebab itu status orang itu menjadi kafir. Pelaku syirik agrod tidak menyebabkan syahadahnya terbatal, tetapi ia termasuk orang yang melakukan maksiat yang besar. Dosanya besar. Bila ia tidak dapat pengampunan sebelum matinya, di akhirat pasti disiksa sebanyak dosanya. Itu agrod. Bagaimana pula syirik asbab? Ini penting dicatatkan kesimpulannya. Manakala bagi syirik asbab, yakni syirik dengan memutlakkan sunatullah, ia memerlukan perincian, memerlukan penjelasan dan uraian. Begini uraiannya. Jika ia disandarkan pada sebab tertentu semata-mata, bila ia meyakini bahawa ikhtiar sunatullah itulah semata-mata yang menentukan hasilnya, makan obat, jumpa dokter itulah semata-mata yang menentukan ia sembuh daripada penyakit, usahanya yang gigih bersemangat tiap hari itulah semata-mata yang menentukan kejayaan hidupnya, meyakini itu semata-mata, maka orang itu dikira kufur secara ijma. Wa'iyadzubillah. Kufur. Cecas akidahnya. Berat dong. Namun, jika ia meyakini bahawa ia memberi kesan melalui daya yang dijadikan oleh Allah kepada makhluk. Saya makan dan saya kenyang ni karena makan. Macam mana kamu boleh kata pasal makan kamu kenyang? Ya, karena Allah telah memberikan kekuatan pada makanan yang dengan kekuatan yang Allah berikan pada makanan itu boleh mengenyangkan saya. Katalah macam begitulah.
Saya nak tanya awak. Tadi awak kata lapar. Ya. Sekarang macam mana? Oh, sekarang saya dah kenyang. Macam mana awak boleh kenyang? Tadi saya makan makanan tu. Macam mana tu makanan boleh mengenyangkan? Ya, makanan yang saya makan ini, saya yakin ia mampu mengenyangkan saya karena Allah beri kekuatan pada makanan itu untuk mengenyangkan saya. Kalau itu keyakinan dia, meyakini ada kekuatan yang Allah berikan pada makanan yang dapat mengenyangkannya. Meyakini adanya kekuatan yang Allah berikan pada obat yang menjadikan dia sembuh. Meyakini ada kekuatan pada api yang dari kuat itu api boleh membakar. Itulah. Kalau itu keyakinannya, maka ia dikira fasik, ahli bid'ah, maksiat. Itu syirik asbab. Tapi kalau dia meyakini begini, kenapa awak tu makan? Kenyang. Ya, tadi saya makan karena Allah kata bila kita Allah menurut Al-Quran, kalau kita tu ingin mencapai sesuatu tujuan, kita disuruh melakukan wasilahnya. Iktisab bil asbab, melakukan sebabnya. Nah, sebab untuk makan ini Allah katakan ya ini makanlah. Tapi hakikatnya yang menyebabkan saya kenyang itu bukan makanan yang saya makan. Yang menyebabkan saya kenyang 100% kehendak Allah. Nah, kalau itu keyakinan dia, akidahnya tidak terjejas. Paham ya? Jadi untuk syirik asbab ada 3 perinciannya. Jika ia meyakini 100% semata-mata karena sebab itulah yang memberi kesan, ia telah jatuh kafir. Dan jika ia meyakini bahwa Allah memberikan kekuatan pada sebab, hingga ia memberi kesan pada sesuatu, ia fasik. Ya, pasal api, pasal kekuatan yang Allah berikan pada api lah, boleh membakar. Pasal kekuatan yang Allah berikan pada nasi lah, yang boleh mengenyangkan, kita jadi kenyang. Itu ahli bid'ah, itu fasik. Bagaimana kalau kita ingin bebas dari kufur, bebas daripada ahli bid'ah dan fasik, keyakinan kita mesti Allah, saya lapar, Allah suruh makan, saya sakit, lalu agama suruh saya berobat. Saya berobat itu memenuhi perintah agama. Tapi sepandai manapun dokter yang merawat saya, semahal manapun obat yang saya minum, sehebat manapun saya mengikuti menjalani rawatan seperti yang diarahkan, saya yakin 100%. Yang menentukan nanti saya sehat atau tidak, kehendak Allah. Usaha saya berobat jumpa dokter itu hanya ikhtiar dan itu ibadah. Saya patuh apa yang Allah suruh, saya akan buat. Itu ibadah. Saya niatkan ibadah semata-mata. Penentunya tetap 100% Allah. Nah, kalau keyakinan seperti itu, sedikit pun tidak terjejas akidah kita. Hati-hati yang ketiga ini. Apa yang terakhir ini? Ada 3 penjelasan. Yang 5 memang kufur. Yang 4 maksudnya. 4 kufur. Syirik akbar itu ada apa namanya perinciannya. Maksiat. Syirik akbar maksiat. Syirik asbab ada perinciannya. Jadi yang 4 kufur, istiqlal taklid. Yang akbar maksiat, dosa besar, tidak berdasarkan syahadah. Adapun yang syirik apa namanya asbab, ada 3 perinciannya. Tolong dipahami betul-betul dia punya kesimpulan akhir. Karena itu sangat penting dan ia melibatkan akidah kita. Akidah tidak boleh kita cemari, akidah tidak boleh kita kotori. Karena akidah ini bila dikotori dengan dan pengotor akidah ini syirik. Syirik terkecil itu riya.
Walaupun ia kecil, dosa besar. Itu masalahnya. Syirik ini, walaupun paling kecil, tidak ada yang termasuk dosa kecil. Semua jenis syirik, walaupun syirik yang paling kecil, sebagai dosa besar. Itu masalahnya. Jadi, dan itu satu. Keduanya, syirik walaupun kecil, Allah tidak akan ampunkan selagi orang tidak minta ampun. Orang mati membuat dosa syirik, tak ada pengampunan, dia akan tetap mendapatkan siksa. Sementara orang mati membuat dosa selain syirik, nasibnya terserah pada Allah. Jika Allah tidak mengampunkannya, Allah akan ampunkan. Jika Allah tidak menyiksanya, Allah akan siksa. Itu dosa selain syirik. Tapi dosa syirik pasti. Yaitu seringan-ringan syirik, dosa besar, dan siksanya pasti berlaku di akhirat jika tidak mendapatkan pengampunan sebelum mati. Alhamdulillah ya sekalian. Tajuk kita yang kita telah bincangkan bersama sini akhirnya selesai juga, walaupun tidaklah mendalam sangat. Dan sebagai yang kita ketahui, ketahuan juga malam ini merupakan usaha kita terakhir, karena minggu depan kita sudah mulai puasa, dan tentunya disambung lagi dengan cuti Ramadan, jadi agak lama kita bercuti. Ya, saya hanya berharap lah agar apa yang kita pelajari bersama selama ini, karena saya pun belajar ya mas kalian. Betul, saya sendiri sebenarnya selama ini tidak merasa mengajar. Betul. Dengan penuh ikhlas, dengan jujur saya katakan, saya sebenarnya tidak pernah merasa mengajar. Saya sedang belajar. Karena sebelum jamaah mendengar apa yang saya katakan, saya belajar dulu. Ya sama ya. Hanya saya belajar lebih dulu daripada jamaah. Itu saja. Itu saja. Jadi mudah-mudahan yang kita pelajari bersama. Itu saya menganggap sebagai kawan belajar bersama. Mudah memberi manfaat pada saya menyampaikan. Jadi pegangan hidup. Lebih-lebih masalah akidah. Dan alhamdulillah kalau manfaat dapat dikongsi bersama. Tentu selama kita usrah selama 1 tahun, komariah paling tidak, ada kekurangan, kesilapan, sesuatu yang tidak berkenan pada hati sesama kita, maka kita sama-sama saling maaf-memaafkan, kosong-kosong, karena memang dosa kesalahan sama manusia ini sangat susah, lebih susah daripada dosa kita pada Allah. Dosa pada Allah terus sajalah menangis-nangis atau ketika sembahyang, Allah ampunkan. Tapi dosa manusia, betul-betul Allah serahkan pada kita. Bahasa mudah seakan Allah berfirman, berkata, hai manusia, karena kau dosa kamu sama kamu, terpulang kamu. Kalau kamu sudah selesai sama kamu, aku pun selesai. Tapi kalau kamu belum selesai, aku pun belum selesai. Jadi mudah-mudahanlah ketidaknyamanan, ketidaksenangan kita dari segi sebab-sebabnya, kita dah saling memaafkan. Karena kita akan berjaya agak lama. Mudah-mudahan Allah sentiasa rahmati dan lindungi kita. Dan semoga Allah tetap memberikan kita peluang dan izinan untuk meneruskan kajian bersama kita. Dan insya Allah akan memberikan manfaat sebesarnya. Karena Allah telah berjanji Al-Quran, hal yastabil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Allah bertanya dalam Al-Quran yang maksudnya, adakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tak punya ilmu? Itu Allah tanya tuh. Apakah sama orang yang belajar dengan orang tidak belajar? Walaupun itu bentuk pertanyaan, namanya kalam tolabi, dari segi balaghah, itu maksudnya kalam insya'i. Walaupun itu kalam insya'i, tapi maksudnya kalam khobari. Allah bertanya, tapi maksudnya memberitahu. Bukan bertanya nak tahu. Ayatnya bunyi, adakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Adakah sama orang yang belajar dengan yang tidak belajar? Itu kan bentuk pertanyaan. Tapi maksudnya bukan karena Allah nak tahu. Allah nak memberitahu. Bukan nak tahu. Maksudnya, orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu, orang yang tahu dan yang tak tahu itu tidak sama.
Jadi salahlah ada orang kata, alah, belajar tak belajar sama je. Bagi aku serupa je. Belajar tak belajar serupa. Itu kata kita. Kata Allah tidak. Orang belajar dan tak belajar tak sama. Mungkin dari segi pengetahuannya tak sama, tingkah lakunya sama, rasa takutnya mungkin tak sama. Yang pasti, A tidak belajar, B belajar. Katalah, walaupun mungkin ilmu B tidak bertambah macam yang tak belajar, pasti B bertambah pahalanya. Pasti bertambah solawat Allah. Orang, seperti mana kita tahu itu hari, orang belajar di majlis ilmu, Allahu Akbar. Dosanya diampun. Allah sentiasa lindungi. Dimudahkan urusannya. Dicukupkan keperluannya. Itu kan janji Allah melalui nabinya. Macam mana boleh sama? Jadi tak betul lah orang kata, alah belajar tak belajar serupa je. Bagi sama je. Macam mana boleh sama? Bezanya sangat jauh. Itu ayat-ayatnya ada dalam Al-Quran ya. Jadi itu sajalah. Rasakan pada jamaah sekalian. Karena ini malam terakhir, saya persilahkanlah berjamaah membawakan sama kita surah yang menyiapkan. Kita tutup dahulu tasbih farah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Selamat berpuasa. Waalaikumsalam. Selamat puasa. Selamat berpuasa.